Bisnis. Gua kira memasuki tahun-tahun pemilu tuh yang namanya bisnis makin kagak worth it. Tapi ternyata gua salah, bre. Karena pada nyatanya dengan adanya pemilu, apalagi memasuki tahun-tahun pemilu atau bulan-bulan yang mendekati hari pemilu atau hari demi hari yang mendekati pemilu, ternyata bukannya bisnis makin gak worth it, malah semakin worth it. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, bre. Dan gue juga baru sadar dan baru ngeh bahwasanya ternyata ada loh prospek bisnis yang sangat-sangat worth it akibat adanya pemilu ini, bre. Dan peluang bisnis yang sangat-sangat besar dan sangat menggiurkan, bre. Dan di video kali ini gue bakal ngomong ke kalian gimana membuka peluang bisnis baru, yaitu di dunia perbuzzeran, bre. Kenapa harus buzzer dan kenapa ini semua bisa terjadi? Ya mungkin karena kalian cuma nonton tapi gak ada subscribe. Apakah kalian tahu dengan apa yang satu ini? Ya kalau menurut gue sih di era media sosial seperti sekarang ini kagak mungkin gitu ya kalau kalian kagak tahu mbah-mbah yang satu ini gitu, yang katanya adalah beban nasional. Menurut gue sih kalian udah pasti tahu, 100% udah tahu siapa beliau dan kenapa beliau ini akhir-akhir ini khususnya beberapa hari belakangan ini sangat viral. Mungkin kalian juga udah tahu, tapi di video kali ini bukan itu yang mau gue bahas, karena yang satu ini adalah the real buzzer kalau menurut gue, bre. Nah di video kali ini yang mau gue omongin atau mau gue ceritain adalah bagaimana pemilu menciptakan peluang bisnis terbaru, yaitu di dunia perbuzzeran. Walaupun sebenarnya yang namanya buzzer tuh nggak harus pas musim pemilu aja sih, karena di musim-musim sebenarnya biasa, maksudnya musim-musim yang biasa ya yang namanya buzzer tetap laku-laku aja tuh ya. Walaupun kalau misal dibandingkan dengan pas tahun-tahun pemilu atau bulan-bulan pemilu, yang namanya buzzer itu jauh lebih laku gitu, bre. Dan gue juga kagak heran gitu ya kalau di salah satu podcast yang kemarin gue tonton ada salah satu bintang tamu yang ngomong bahwa salah satu bos buzzer itu sampai bisa kebeli yang namanya private jet dengan usaha buzzernya itu, bre. Gue juga gak heran gitu ya, karena ya kemungkinan besar yang order buzzer tuh bukan cuma orang yang berkompetisi, tapi orang-orang yang berniat buat ngacuri juga gitu, bre. Dan kalau dibilang worth it atau enggak, menurut gue sangat-sangat worth it. Karena apa? Karena pendapatan dari menjadi buzzer itu sangat-sangatlah besar, walaupun gak halal. Dan kalau ngomongin bisnis haram gitu ya, tentunya seperti buzzer misal, kita nggak bakal bisa lepas dari yang namanya perputaran uang gitu, bre. Tapi ya sebenarnya gue gak tahu sih seberapa besar perputaran uang di dunia perbuzzeran ini gitu. Dan gue juga gak tahu apakah sebenarnya ini tuh hukumnya menjadi buzzer tuh kayak gimana gitu kalau di negeri kita gitu. Kalau secara etika menurut gue sih ya gimana ya gitu ya, namanya buzzer udah pasti gitu bakal ngadu domba orang sama orang, masyarakat sama masyarakat gitu, bre. Jadi menurut gue ya kakak sopan aja gitu sih kalau jadi buzzer. Tapi salah satu yang jelas menurut gue yang menjadi kecurigaan tentang sebenarnya buzzer ini siapa gitu. Nah aku udah mulai curiga karena apa? Karena di Indonesia tuh banyak banget jasa-jasa seperti jasa view, jasa like, jasa subscribe, follow, dan jasa-jasa sosial media seperti itu gitu, bre. Dan kemungkinan besar sih kalau menurutku bisa jadi perusahaan buzzer-buzzer ini adalah perusahaan yang sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Karena ya kagak mungkin kan mereka punya banyak akun cuma buat nge-subscribe, cuma buat komen, follow, terus ya menurut gue sayang aja gitu kalau mereka nggak memanfaatkannya buat jadi buzzer sih ya, walaupun haram ya, bre. Tapi menurut gue kecurigaan gue ya
pasti akun-akun itu gitu yang buat komen-komen postingan-postingan tapi dengan akun yang ada angka-angkanya gitu lah. Menurut gue udah pasti sini fix buzzer menurut gue gitu ya Bre. Dan lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya sejak kapan sih yang namanya buzzer-buzzer ini ada? Ya kalau persisnya sih gue kagak tahu sejak kapan gitu ya, karena jujur aja buat materi ini gue kagak buka Google. Tapi sedikit sih gue buka Google. Kenapa gue kagak buka Google? Ya karena kalau gue buka Google, ya kayak kemarin gue pasti nggak mudeng gitu sama kata-kata yang ada di Google. Jadi gue jelasin apa yang mudah aja di kepala gue gitu ya. Baik, jadi sejak kapan nih adanya buzzer atau musim-musim buzzer ini dimulai? Ya sebenarnya seperti gue bilang tadi, gue kagak tahu persisnya itu mulai kapan gitu ya. Tapi yang jelas yang namanya buzzer-buzzer ini udah ada sejak era dimana tren kampanye melalui sosial media itu ada. Dan ya kemungkinan juga belum lama gitu ya, paling di atas tahun 2000-an gitu. Di atas 2000-an, di bawah 2010-an kayaknya udah ada gitu loh. Tapi ya di atas 2010 gitu yang paling banyak sih menurut gue sih, karena di era itu tuh media sosial tuh udah ya berkembang sangat pesat gitu. Tapi ya tentu aja kalau dibandingkan dengan sekarang ini ya sangat-sangat jauh sih industri perbuzzeran ini Bre. Karena ya mungkin dulu agak worth it, tapi sekarang sangat-sangat worth it karena ya itu tadi tren kampanye di media sosial yang jujur aja sangat-sangat worth it. Walaupun harus pakai fitnah, harus mengadu domba gitu ya. Karena apa? Karena ya yang gue lihat tuh para buzzer-buzzer ini tuh mengambil job double gitu baik. Misalnya gue gitu sama temen gue, kita tuh ada di salah satu kompetisi yang pertama ya gue sebut aja gitu ya, pemilihan presiden. Dan gue tuh lawannya dia gitu. Jadi gue ngorder ke salah satu buzzer buat ngejelekin dia di media sosial. Dan dia pun juga sama, ngorder ke salah satu buzzer buat ngejelekin gue di media sosial. Dan kita sama-sama order di buzzer yang sama. Dan itulah yang menurut gue kenapa buzzer itu dosa, ya karena mereka mengadu domba gak hanya gue dan teman gue, tapi mengadu domba masyarakat juga deh. Dan mereka ngambil job double gitu, yang mana ya menjadikan usaha perbuzzeran ini sangat-sangat worth it dan sangat-sangat cuan gitu. Jadi gue gak heran sih yang gue katakan tadi di awal, bahasanya bos buzzer sampai bisa tuh kebelian namanya private jet. Karena ya emang seperti itu usaha perbuzzeran ini Bre. Nah lalu pertanyaan yang kedua gitu Bre, di musim pemilu sekarang ini siapa nih yang paling banyak ngorder buzzer? Ya kalau persisnya sih gue kagak tahu gitu ya, karena gue juga belum pernah order buzzer dan gue juga bukan buzzer juga, dan gue juga kagak ikut pemilu juga gitu, gue cuma nyoblos aja gitu. Tapi yang jelas kalau kita pengen tahu siapa yang paling banyak mengorder buzzer, kita bisa lihat tuh di media sosial siapa orang yang paling banyak dijelekin atau dapat sentimen negatif atau komen-komen negatif di media sosial gitu. Nah udah pasti tuh orang yang ngejelekin itu yang pasti mereka yang ngorder buzzer paling banyak gitu. Dan udah dapat dipastikan orang yang ngorder buzzer paling sedikit ya orang yang dijelekin itu tadi Bre. Karena ya udah jelas kan, memang kampanye di media sosial itu trennya sekarang ini ya saling menjelek-jelekan kayak gitu sih. Walaupun ya sebenarnya ada sebagian akun yang emang real bukan buzzer, tapi ya menurut gue kebanyakan buzzer sih Bre. Walaupun enggak ya paling konten kreator yang dibayar juga kadang-kadang seperti itu Bre. Nah oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Ya kesimpulannya buzzer adalah salah satu peluang usaha yang sangat worth it di tahun pemilu ini Bre. Ya walaupun haram sih, tapi menurut gue sih mau seberapa banyak
pun uangnya buat warga buzzer, ya tentu aja bakal kalah sih dengan yang namanya kerja nyata. Karena yang bisa kita rasakan sekarang ini ya yang nyata gitu, bukan cuma di media sosial gitu. Tapi ya walaupun sebenarnya kalau di Indonesia yang namanya buzzer ya sangat harus sih, karena orang bisa berubah pikiran hanya dengan nonton video aja sih. Intinya itulah, ya yang mana yang terbaik ya mana yang menurut hati kita baik aja gitu ya. Jangan terpengaruh dengan media sosial. Yang penting apa yang kita lihat, apa yang menurut kita baik ya kita coblos. Oke, mungkin itu aja gitu ya yang mau gua sampaikan di video kali ini, walaupun ya masih kurang detail, masih kurang lengkap, masih banyak kekurangan, dan mungkin masih banyak kata-kata yang salah ataupun ucapan gue yang salah. Tapi kalau bisa sih gue minta sama kalian ya buat tinggalin komen gitu ya di kolom komentar, dan buat koreksi apa yang gue sampaikan kalaupun mungkin masih ada yang salah. Oke, mungkin itu aja, jangan lupa subscribe. Gue Vivardi, terus sampai jumpa di kolom komentar. Gue bukan besar, Bri.